Kayak ini mancing ya. Mancing ya. Pak. Kalau ini mancing kan beda, ini kan mancingnya ya mancing kakap apa mancing apa ya? Tergantung sekarang apa. Mau mengambil dari mana ini? Gitu. Ya kalau misalkan sekarang di pemerintah dan masyarakat. Bali Jani untuk kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Wardana di podcast Bali Jani. Nah, saat ini kita akan ketemu salah satu sosok yang 10 tahun kemarin sudah menjadi wakil bupati di Buleleng. Sosok ini sudah tidak asing lagi karena dalam kepemimpinan beliau banyak perubahan yang telah terjadi di Buleleng. Siapa orangnya? Saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Inyoman Sucidre SPG. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baca baik aja. Nah, saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung, ngobrol santai atau bincang santai bersama beliau. Nah, Pak Dokter, apa kegiatan yang Pak Dokter saat ini lakukan setelah berhenti di pemerintahan, Pak? Ya, jadi begini ya. Jadi saya selesai pengabdian di Kabupaten Buleleng itu akhir Agustus. Jadi sekitar ya hampir 6 bulan yang lalu, 5 bulan lebih. Nah, kegiatan-kegiatan sudah berhenti itu kan terlepas ya, sudah terjadi pensiunan, di pegawai negeri sudah pensiun. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan yang fokus lebih banyak mengurus keluarga. Lebih banyak mengurus keluarga, karena kemarin juga ada cucu lagi kan, nah, ada tambah lagi cucu biasa. Jadi tambah cucu, kemudian yang kedua, tapi masih tetap bergelut di bidang ya kesehatan. Jadi kebetulan anak-anak juga ada yang mau tamat lagi, menyelesaikan spesialisasinya, itu kan harus disiapkan. Dan yang ketiga tetap ya melaksanakan kegiatan di masyarakat. Berarti ya. intinya sekali kan ngurus cucu lah, kayak ya, gitu terus keluarga. Karena gimana juga lama juga kita ini ya, kadang-kadang kalau di pemerintahan itu waktunya untuk keluarga kadang-kadang apalagi Sabtu Minggu itu mereka kadang-kadang tidak pernah sempat untuk kita ajak misalkan malam Minggu atau berhari Minggu. Nah, itu agak susah dulu nyari waktunya. Oke, Bapak, satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Kesan Bapak pada saat di pemerintahan seperti apa, Pak? Karena begini, ini Bapak memimpin 2 periode, itu bukan waktu yang sedikit. 10 tahun di pemerintahan, kesan Bapak yang selama ini Bapak, ini kenapa, Pak? Iya, jadi untuk Buleleng ya, kami memang 2 periode ya, mendampingi Bapak Putu Agus Suratnyana. Ya kebetulan juga pasangan kami juga dari awal, dari tahun 2012, kemudian 2017 sampai 2022. Jadi apa yang ini sangat berkesan sekali ya. Jadi masyarakat Buleleng gimana masyarakat yang pertama memang masyarakat yang sangat terbuka ya. Kritik, saran itu terbuka disampaikan. Jadi apa yang akan kami lakukan itu terbuka, itu kesan pertama. Dan melihat Buleleng itu memang wilayah yang sangat luas, kemudian penduduknya yang terbanyak di Bali, kemudian rentang pantainya juga terpanjang di Bali dengan segala permasalahannya. Itu yang mungkin yang sangat menarik untuk kita eksplor dengan Pak Bupati, Bapak Agus Suratnyana. Sehingga yang pertama-tama yang itu kesannya kan bagaimana infrastruktur di Buleleng itu, karena kacau sekali waktu itu kan, banyak ratusan kilometer jalan yang sangat parah. Kemudian pelayanan dasar ya, di bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian sudah barang tentu bagaimana kita menaikkan derajat kesehatan masyarakat itu dengan peningkatan di bidang ekonomi ya, di indeks pembangunan manusia. Jadi kemudian juga pelayanan publik
Jadi yang dulu mungkin masyarakat belum rasakan sekarang sudah ada, tetapi memang belum sempurna sekali semua. Gitu. Tapi dalam 10 tahun itu banyak perubahan yang dirasakan masyarakat Buleleng kan, intinya seperti itu Pak. Jadi masyarakat yang merasakan, masyarakat yang merasakan, khususnya mungkin yang pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang mungkin sekarang masyarakat yang merasakan sekarang. Terus dari 6 bulan Bapak selesai jadi wakil bupati Pak, ada nggak perbedaan yang Bapak rasakan waktu Bapak pemerintahan dulu dengan sekarang Pak? Begini ya, kalau saya dengan keluarga sih tidak pernah merasakan itu, karena kita ya biasa saja tinggal di rumah. Ini adalah rumah tua, jadi kita tinggal. Jadi kita sangat merasakan apa namanya yang sebagai pejabat, kemudian sekarang jadi masyarakat biasa, kita lakonnya saja itu seperti air yang mengalir aja. Jadi tidak pernah canggung, kemudian biasa mengerjakan sendiri, bahkan kadang-kadang harus saya setir sendiri, karena itu salah satu latihan kita untuk melatih refleks dan melawan lupa. Itu melawan lupa. Terus satu hal, kan Bapak pastinya masih ada konstituen kan, dengan perbedaan yang tadi saya tanyakan kan. Konstituen Bapak mungkin ada yang, Pak ini kok beda ya kayak dulu waktu Bapak mimpin sama sekarang, mungkin ada nggak keluh kesah masyarakat atau kesan-kesan masyarakat terhadap pemerintahan Bapak dengan yang terjadi saat ini? Kalau kesan-kesannya sih mereka menilai baik-baik aja semua. Baik-baik semua ya. Baik pemerintahan yang dulu yang sekarang ini masyarakat banyak memberikan masukan bahwa sekarang pemerintahan berjalan dengan baik, birokrasi juga berjalan tertata sekarang begitu. Jadi sekarang pemerintah Kabupaten Buleleng dalam baik-baik saja semua. Tapi gitu. Tidak ada hal yang berbeda jauh kan? Berbeda, tidak ada gejolak, tidak ada masalah-masalah itu tidak ada, gejolak itu tidak ada. Ya biasanya kalau perubahan pemerintahan biasanya ada gejolak. Ternyata di Buleleng ini ya baik-baik saja, jangan Pak pejabat bupati yang sudah bisa, orang dari Buleleng, yang bisa juga mengayomi masyarakat Buleleng, kemudian bagaimana beliau tuh paham betul masalah birokrasi. Jadi ya semut saja, semut semuanya. Oke Pak, dalam kegiatan sehari-hari, kalau yang lihat Pak, mungkin Bapak lebih aktif di bidang kemanusiaan Pak, saat ini Bapak lakukan? Ya saat ini ya, bidang kesehatan dan kemanusiaan. Sekarang di PMI ya Pak, ada bencana kemungkinan seperti sekarang, kita kan siaga terus ini. Cuaca di Buleleng yang sangat tidak bersahabat ini. Usaha yang sudah Bapak lakukan di bidang kemanusiaan Pak, setelah Bapak menjabat atau sekarang jadi ketua PMI? Ketua PMI itu yang resmi, yang banyak di kegiatannya. Misalkan ada bencana, misalkan ada kebakaran, angin puting beliung, dan yang sekarang kan banjir longsor. Itu selalu siaga kami lakukan dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ya, karena saya itu di bidang kesehatan dengan anak-anak juga semua di kesehatan, semua dokter. Jadi rutin kami mengadakan kegiatan aksi sosial berupa itu pengabdian masyarakat, safari kesehatan. Bahkan ini minggu yang lalu ini kita 2 kali. Harusnya 2 minggu sekali, tapi seminggu ini 2 kali kita mengadakan karena atas permintaan masyarakat. Iya. Betul Pak. Nah di Buleleng ini angka stunting meningkat Pak. Mungkin Bapak sudah dengar ya informasinya. Nah Bapak kira-kira ikut berperan serta nggak untuk mengatasi masalah stunting ini? Iya, jadi saya juga selama sudah tidak menjabat lagi. Waktu menjabat, waktu dulu memang masih di bawahnya provinsi, memang 12. Tetapi sekarang ada tren kenaikan kita, dan itu sudah dipetakan oleh dinas kesehatan di mana daerah stunting. Dan kami juga turun, saya pribadi dengan anak turun. Jadi sebagai kebetulan anak juga dokter kandungan, saya dokter kandungan, artinya mendeteksi itu. Saya kumpulkan ibu-ibu hamil itu kita deteksi, kita bawakan USG dan lihat perkembangan bayinya. Kalau memang ada kecenderungan, walaupun tidak ada kecenderungan, tapi kita kasih suplemen untuk mempercepat perkembangan bayi di dalamnya.
itu selalu kami lakukan. Jadi setiap kegiatan pengabdian masyarakat selalu dengan pelayanan kesehatan umum dan juga membawa USG untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang ada di janin itu. Berarti itu yang harus dilakukan, Pak. Itu yang membantu pemerintah bagaimana menurunkan angka stunting, mendeteksi dulu, ini di dalam kandungan ada masalah apa tidak. Tapi kalau ada masalah, nah itu yang kita berikan ini penanganan itu. Oke, Bapak. Ini kembali, Pak. Nah, kan kita ngobrol santai. Ini isu Pilkada 2024. Ya. Nah, kita berbicara Bapak dijagokan dari bawah bahwa Bapak akan dicalonkan menjadi Buleleng 1, Pak. Isunya dari mana? Ini kan Dulu, dari bawah kan. Siapa bawah mana? Bawah itu banyak sekali. Dari masyarakat meminta Bapak untuk menjadi Buleleng 1. Ini menurut Bapak ini kan dari kemarin lagi ini. Nah, dari bawahnya dari mana? Ini kan biasa nanti media-media tuh atau teman-teman awak media selalu membuat apa namanya sedikit mob ya. Tapi ini kan kalau kita bilang kan ini masih memang dari dukungan dari bawah kita lihat memang Bapak dijagokan jadi Bapak. Sekarang kita mumpung ketemu ngobrol santai gitu loh, Pak. Oh iya, begini, saya kan ini petugas partai kan. Iya. Jadi pengurus partai juga di Kabupaten Buleleng. Kalau dari partai diberikan amanah ya saya akan pegang amanah itu sebaik-baiknya, apalagi nanti misalkan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang jelas saya tidak lurus dengan arahan partai, di mana keputusan dari Ibu Ketua Umum, karena masalah pilkada ini kan masalah yang sangat sensitif, jadi kita tidak boleh mengeluarkan statement, tetapi itu adalah arahan dan keputusan dari DPP yang dalam hal ini Ibu Ketua Umum itu yang jelas. Ya jadi sebagai petugas partai siap diterjunkan di mana saja gitu. Apalagi yang lihat juga kan survei Bapak saat ini tak tinggi, Pak. Siapa? Ya survei kan dibuat dari teman-teman gitu. Ya survei. Iya, kalau survei di teman-teman kan mungkin karena melihat saya 10 tahun ada di pemerintahan, kemudian partai ya paling aktif, kan, gitu kan. Paling dilihat-lihat itulah. Tapi yang jelas semua itu adalah keputusan dari DPP dalam hal ini, keputusan dari Ibu Ketua Umum. Jadi tinggal menunggu instruksi saja kan. Iya, sebagai petugas partai, instruksi ditugaskan dimanapun harus siap. Itu harus siap. Nah, terus satu hal lagi. Karena kemarin kan Bapak sudah pemerintah 10 tahun di pemerintahan, Pak, dan ini juga Bapak dijagokan kembali, Pak. Mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak, atau mungkin Bapak ceritakan sedikit bagaimana ingin Bapak Buleleng ke depan, Pak. Baik, ini mancing ya. Mancing ya. Pak. Kalau Ini mancing kan beda, ini kan mancingnya ya mancing kakap apa mancing apa ini? Tergantung sekarang Bapak mau mengambil dari mana ini. Gitu. Ya, kalau misalkan sekarang di pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buleleng kan, itu program-program itu semua sudah jalankan. Memang yang nanti akan difokuskan itu kan bagaimana pelayanan dasar ini betul-betul lebih diperbaiki lagi, lebih disempurnakan. Pelayanan dasar untuk masyarakat. Kamu kalau bisa bilang diprioritaskan kan? Sangat harus wajib itu diprioritaskan. Ya, kemudian pelayanan publik. Pelayanan dasar dan juga pelayanan publik. Dan kemudian baru yang lain-lain, misalkan apa kearifan lokal yang ada di Buleleng, misalkan apa yang menjadi unggulan-unggulan Kabupaten Buleleng, ya itu yang akan itu. Tapi yang pertama memang harus yang disempurnakan itu adalah pelayanan dasar dan pelayanan publik. Itu wajib nantinya masyarakat Buleleng harus menikmati itu. Tapi tidak ada lagi ketimpangan kan? Ya, ketimpangan atau kita kan Buleleng luas, ada yang ada Buleleng di timur, tengah dan barat. Ini harus sama rata dan sama. Harus ini ada sejalan, keadilan lah di sana semua. Harus merata ini. Harus merata ya. Gitu. Jadi tidak ada lagi nanti di barat yang lebih ini, di timur ini atau begini. Sekarang
tahun politik kan udah mulai jalan ya Pak. Ya. Bilang Pak di awal ini kita sudah menemukan yang namanya pemilu atau pileg. Terus disusul dengan pemilihan kepala daerah. Bapak sendiri selaku tokoh atau kader partai Pak. Bagaimana cara Bapak menjalankan roda partai dengan kegiatan Bapak yang sehari-hari Bapak lakukan? Yang ini kan kegiatan sehari-hari sudah pasti. Ya pasti, misalkan harus ada anak-anak, harus ada kerja di mana untuk kehidupan kita. Tapi di salah satu sisi kan kita harus juga ikut kegiatan partai. Dan ini memang harus diatur waktunya. Ya, pintar-pintar kita atur waktu, jadi supaya nggak bertabrakan. Misalkan kegiatan yang wajib yang harus kita lakukan dan wajib juga dilakukan untuk kegiatan partai. Jadi ya kita atur waktunya supaya semua berjalan, bahwa kita sebagai kepala keluarga, jadi kepala rumah tangga, sebagai masyarakat biasa harus bisa juga berinteraksi dengan masyarakat. Satu sisi juga sebagai pengurus partai, bahwa roda partai itu harus jalan. Ya bagaimana kiat-kiatnya supaya semua bisa bersinergi, bisa jalan, sehingga ya sama-sama pekerjaan ya, di rumah juga tidak masalah, di pekerjaan tidak masalah, dan juga di partai tidak masalah. Oke Pak, satu hal, ini kesan-kesan Pak terhadap pemirsa Balijani Pak, mungkin perlu disampaikan juga kan, karena selama ini cerita tentang Bapak itu kan tidak banyak yang tahu Pak. Ya. Bukan, Bapak justru kemana sih setelah pemerintahnya berakhir, ini kemana, apa saja gitu, mungkin ada yang kesan-kesan. Hilang. Ya, enggak. Buktinya sekarang Bapak masih sehat, masih baik kan. Ini mungkin perlu disampaikan ke pemirsa Balijani Pak, kesan-kesannya, mungkin silakan. Ya, pada ini ya, terima kasih ini pada media Balijani sudah berkunjung ke rumah, artinya dengan rumah yang mungkin yang tidak familiar tapi bisa dicari. Ini nggak tahu nih. Gampang dicari. Ya. Mungkin pakai Google Map, pakai Google Map yang mencarinya. Jadi pada pemirsa dimanapun berada, ya pemirsa Balijani. Jadi saya Dr. Nyoman Sucipto SPOG yang selama ini 2 periode mengabdi di pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat Buleleng harus tetap semangat untuk bisa membangun daerah Buleleng yang kita cintai ini. Dan pada waktu ini, bulan-bulan akhir-akhir ini, bahwa terjadi cuaca yang tidak menentu, cuaca yang sangat ekstrim. Untuk itu bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng agar berhati-hati melaksanakan kegiatan outdoor atau di luar rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk membangun Buleleng yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia tadi bincang-bincang santai kita, podcast kita bersama Bapak Mas Sucipto. Untuk itu kami tutup dengan para Santi. Santi. Oke, terima kasih ya Pak. Yes. Balijani untuk kita semua.